PPKM di luar Jawa ini dilakukan setiap 2 pekan, perpanjangannya setiap 2 pekan. Nah, periode PPKM luar Jawa Bali terakhir adalah 24 Agustus sampai dengan 6 September, dan evaluasi dari kebijakan PPKM yang berlaku adalah sebagai berikut. Nah, kalau dilihat dari segi kasus aktif, luar Jawa ini dari 155.519, ini luar Jawa kontribusinya 60%, dan kasus aktif di luar Jawa Bali menurun, dan dari segi kesembuhan di luar Jawa Bali 90%, sedikit di bawah nasional yang 92,94%. Kemudian kasus kematian di luar Jawa Bali 2,99%, di bawah standar nasional yang sedikit lebih baik, yaitu 3,29%. Sulawesi, kontribusi terhadap nasional terhadap kasusnya adalah 5,46%, kesembuhannya 91,78%, fatality rate-nya adalah 2,55%, kemudian terkait dengan penurunan kasus aktif adalah minus 62,39%. Itu dari 9 Agustus sampai 4 September. Nah, luar Jawa Bali ini dilakukan perpanjangan PPKM, yaitu pada kabupaten kota di luar Jawa Bali, yaitu PPKM level 4 diterapkan di 23 kabupaten kota, yang sebelumnya adalah di 34 kabupaten kota. Nah, perlu diketahui bahwa jumlah provinsi juga penurunan level telah terjadi. Semula masih ada 7 provinsi, dan saat ini yang level 4 tinggal di 2 provinsi, yaitu di Kalimantan Timur dan Kaltara. Dari PPKM yang ditetapkan di 23 kabupaten kota, 15 kabupaten kota dari 34 level 4 ini masih di level 4. Yang sudah turun adalah 19 kabupaten kota. Namun ada tambahan 8 kabupaten kota yang dapat peningkatan dari level 3 ke level 4, sehingga total yang diterapkan level 4 adalah 23 kabupaten kota. Untuk PPKM level 3 diterapkan di 314 kabupaten kota, di mana ini naik dari sebelumnya di 303 kabupaten kota, dan PPKM level 2 ini diterapkan pada 49 kabupaten kota. Ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, pemerintah memutuskan untuk perpanjangan 7-20 ini di Aceh di 3 kota, yaitu di Banda Aceh, Aceh Tamiang, Aceh Besar, Jambi di kota Jambi, Kalimantan Selatan di kota Banjarbaru, kota Banjarmasin, kemudian di kota Baru, Kalimantan Tengah di kota Palangkaraya, Kalimantan Timur di kota Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Mahakam Hulu, Kalimantan Utara di kota Tarakan, Bangka Belitung di Bangka, Sulawesi Selatan di Makassar, kemudian juga Sulawesi Tengah di kota Palu dan Poso, Sumatera Barat di kota Padang, kota Medan, kota Sibolga, dan Mandailing Natal, kemudian juga NTT di Kupang, Bolangondo, dan Manokwari. Nah, terkait dengan kesiapan 5 kabupaten kota untuk penyelenggaraan PON, vaksinasi di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Merauke, Kabupaten Kerom, ini lebih baik dan sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kasus aktif mengalami kenaikan, tetapi diindikasikan 81% perlu statusnya diperbaiki setelah 21 hari. Kalau kita lihat Kota Jayapura, vaksinasi dosis pertamanya sudah 51%, Kabupaten Jayapura 48,39%, Mimika 50,60%, Merauke 55,58%, dan Kerom di 33,73%. Nah, khusus untuk di luar Jawa juga dicoba aplikasi Peduli Lindungi untuk kabupaten kota yang telah mencapai 50% vaksinasi dosis pertama, yaitu 1 di kota Banda Aceh, itu sudah 58,47%, kota Jambi 65%, kota Kupang 61%, Palangkaraya 58%, dan Batam 83%. Nah, Peduli Lindungi ini digunakan untuk venue check-in di beberapa kegiatan, entah itu di mal, di kegiatan-kegiatan yang membutuhkan ataupun masuk dalam kegiatan yang terkait dengan fasilitas-fasilitas umum.
Nah, selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa bantuan tunai untuk PKL, warung, ataupun warteg ini kepada 1 juta PKL dan pemilik warung yang diberikan dana 1,2 juta melalui TNI Polri ini akan segera dijalankan dan ini adalah bukan penerima BPUM dan lokasi usaha di PPKM level 3 dan 4. Nah, ini akan segera dijalankan karena seluruh regulasinya telah lengkap.